Media Vietnam sebut Sintayong curang. Media Vietnam The Tau 24/7 menyebut Sintayong memakai cara curang atau jalan pintas untuk membawa timnas Indonesia menyaingi Vietnam dan Thailand. Jalan pintas yang dimaksud di sini adalah Sintayong meminta kepada PSSI untuk melakukan naturalisasi pemain. Pelatih Indonesia ingin mengambil jalan pintas untuk mengejar Vietnam dan Thailand. Karena itu pelatih Sintayong ingin menggunakan pemain naturalisasi supaya timnas Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari Vietnam dan Thailand. Tulis The Tau 24/7. Sintayong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir Desember 2019 lalu. Kemudian pada Januari 2020, ia diberikan PSSI daftar pemain timnas Indonesia. Dari situlah Sintayong menilai timnas Indonesia membutuhkan pemain naturalisasi untuk memperkuat tim. Terlebih target yang dibebankan PSSI kepada Sintayong teramat tinggi. Kami memberikan target ke Sintayong, kemudian Sintayong meminta PSSI untuk melakukan naturalisasi, kata Hasani Abdul Ghani saat tampil di kanal YouTube Rakistako. Jadi pengajuan naturalisasi murni dari Sintayong. Ketika dikontrak, ia melihat materi pemain timnas Indonesia. Dari situlah Sintayong meminta naturalisasi pemain. Lanjut Hasani Abdul Ghani. Sintayong meminta PSSI menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Sekarang sudah ada 3 nama yang proses naturalisasinya sudah masuk di meja DPR. Mereka ialah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Untuk 2 nama yang disebut di awal diperkirakan bisa membela timnas Indonesia di FIFA Matchday pada September mendatang. Melihat perkembangan terkini, naturalisasi pemain bukan hanya untuk tim senior. Timnas Indonesia U20 yang tampil di Piala Dunia U20 2023 setidaknya bakal diperkuat 3 pemain naturalisasi. Menarik menanti efek hadirnya pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Apakah hadirnya Jordi Amat dan Sandy Walsh akan membantu timnas Indonesia berbicara banyak di Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023? PSSI sudah dekati EAFF. Seperti diketahui sejak timnas U19 Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 akibat diduga ada main mata antara Vietnam dan Thailand. Netizen Indonesia menyarankan Indonesia untuk keluar dari AFF. Sebab saat Piala AFF U19 2022, Indonesia gagal ke semifinal karena aturan head-to-head yang mana mereka kalah dari Thailand dan Vietnam. Padahal timnas U19 Indonesia saat itu mengantongi poin yang sama dengan Thailand dan Vietnam yakni 11 poin. Saat itu tim asuhan Sintayong bahkan unggul selisih gol tetapi mereka tidak lolos karena yang dipakai aturan adalah head-to-head. Indonesia dalam hal ini kalah dari Vietnam dan Thailand yang mencetak masing-masing 1 gol. Sedangkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak mencetak gol sama sekali. Untuk itu Indonesia pun gagal lolos ke semifinal akibat regulasi yang tak menguntungkan itu. Dengan begitu, netizen pun kompak menyuruh Indonesia keluar dari AFF. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan telah menjalin komunikasi dengan EAFF. Setelah ramai ada pembicaraan keluar dari AFF. Ternyata kabar Indonesia keluar dari keanggotaan AFF bukan hanya gertakan semata. Sebab PSSI menyatakan saat ini pihaknya benar-benar mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF. Muhammad Iryawan bahkan mengaku telah berkomunikasi dengan EAFF. Ketua Umum PSSI itu bahkan mengaku EAFF menyambut baik Indonesia apabila ingin bergabung. Sudah menyampaikan lewat sekjen, mereka senang kalau kita masuk, ujar Muhammad Iryawan di kantor Menpora Senayan, Jakarta pada Selasa 19 Juli. Namun terkait keputusan tersebut, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengaku bahwa semua membutuhkan pertimbangan secara matang. Oleh karena itu, tidak asal saja memutuskan masuk ke EAFF begitu saja. Harus ada perhitungan juga. Iwan Bule juga mengatakan bahwa untung ruginya juga harus dihitung apabila Indonesia bergabung dengan EAFF. Pastinya akan kami diskusikan dengan matang ya. Terima kasih untuk netizen yang menyarankan karena itu bukti kecintaan kepada tim nasional kita. Tapi harus kami diskusikan dengan matang. Karena tidak memutuskan langsung karena kami harus menghitung untung ruginya. Kami hitung cost benefitnya, kata Iwan Bule. Set me free. But if I lay down